kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan di hari Minggu ke-22 sesudah Pentakosta. Saat ini kita bersama mensyukuri pemeliharaan Allah terhadap GPIB selama 72 tahun. Pemberitaan firman akan dilayankan oleh Pendeta Umi Rahayu MSI, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Menabur Kasih DKI Jakarta. Kiranya ibadah kita ini berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, marilah berdiri. Di tengah krisis yang melanda dunia, kasih setianya membuat kita tetap memuja. Mazmur 117. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Sando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia, hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita. Pukul toto buang dan kolintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia, hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia
menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membuat kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Nas pembimbing hari ini terambil dari Lukas 13 ayat 29 menyatakan, dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Tuhan menyertai kamu. Orang Batak maupun orang Jawa, orang Bali maupun orang Dayak, segala suku, bahasa, dan aneka budaya, puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Dari timur maupun dari barat, di selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang setia memelihara persekutuan kami. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami berucap terima kasih atas karya-Mu yang sungguh nyata dalam persekutuan ini. Hadir-Mu memberikan kekuatan, semangat, dan motivasi untuk terus mengembangkan karya-karya layan, sampai kami tersebar di sebagian besar negeri ini. Namun kami menyadari bahwa terkadang karya-karya layan kami masih terfokus pada pengembangan gereja. Kami melupakan tugas yang Tuhan percayakan bagi kami. Hadir untuk menyatakan kasih-Mu kepada dunia yang Engkau kasihi. Allah yang penuh kasih, saat ini dunia sedang dilanda pandemi. Tatanan ekonomi, sosial, politik menjadi goncang. Kemiskinan, kekerasan, pertengkaran menjadi pemandangan yang biasa. Banyak jiwa mengalami depresi, banyak keluarga mengalami kesusahan, dan kehidupan terasa sangat sulit dijalani. Dengan penuh kerendahan hati kami menatap kemahakuasaan-Mu. Kami mohon, berilah kepada kami kemurahan hati dan kesediaan untuk peduli terhadap orang lain, walau hidup kami ada dalam keadaan berkekurangan. Berilah kepada kami kekayaan hati, sehingga kami mampu berbagi dengan orang lain, peduli terhadap penderitaan dan kesulitan orang lain. Berilah kepada kami, para pelayan yang Tuhan percayakan untuk merawat jemaat-Mu, kepekaan hati, kepedulian, dan kasih, sehingga kami melayani dengan ketulusan dan kemurahan hati. Kami mencintai dan merawat jemaat Tuhan dengan sungguh. Ya Allah yang rahmani, di hari penuh ucapan syukur ini, kami membawa hidup kami kepadamu,
Selaku gereja, berkatilah karya-karya layan kami, agar kehadiran kami memberi manfaat bagi bangsa dan negara, juga bagi masyarakat di mana kami hidup dan berkarya. Sehingga melalui karya-karya kami, dunia merasakan cinta kasih. Terpujilah Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Begitu kasih Allah akan dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya jangan binasa, tapi hidup selamanya. For God so loved the world, He gave His only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back, what glory that will be. Wonderful His love for me. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Di pagi hari ini kami datang kepadamu menyatakan kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dalam perenungan kami, agar kami dapat memahami dan mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan, sebab firman-Mu menguatkan kami, menerangi jalan kami, dan menolong kami untuk menjalani kehidupan ini. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan dalam Hagai 1 ayat 1-7 berkata, ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai. Bunyinya,
Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sejarah Israel menceritakan bahwa ketika zaman Kores di Persia, orang-orang Yahudi yang berada di pembuangan diperkenankan untuk kembali ke tanah air mereka. Dan kesempatan ini memberikan semangat kepada orang-orang Yahudi pada saat itu untuk membangun kembali bait Allah dengan optimisme. Dan hasil dari semangat itu, dari optimisme itu, maka dilaksanakanlah peletakan batu, peletakan dasar bagi pembangunan bait Allah. Itu disaksikan oleh Ezra pasal 5 ayat 16. Namun ketika proses pembangunan itu terjadi, Bapak Ibu, ada begitu banyak hambatan dalam proses pembangunan. Salah satunya adalah ketika orang-orang yang ada di Yerusalem, sebelum orang-orang Yahudi masa Kores datang, mereka tidak suka dengan proses pembangunan itu. Mereka mulai melemahkan semangat orang-orang Yahudi pada saat mereka melakukan pembangunan dengan cara menekan, menakut-nakuti, bahkan memaksa penduduk Yehuda untuk menghentikan proses pembangunan tersebut. Pada sisi yang lain, saudara-saudara, ketika tekanan-tekanan itu ada, orang-orang Yahudi pada saat itu kemudian memiliki semangat yang kendor, tidak lagi punya semangat, bahkan mereka cenderung menjadi putus asa dalam proses pembangunan bait Allah. Dan Ezra pun bersaksi di dalam pasal 4 ayat 4 mengatakan, pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem, dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Itu berarti Bapak Ibu, pembangunan terhenti sekitar 15 sampai 16 tahun dari zaman Raja Kores menuju ke zaman Raja Darius. Dalam keadaan yang seperti inilah Hagai hadir di tengah-tengah umat Allah. Hagai memberikan dan membangkitkan kembali motivasi dan semangat kepada mereka untuk dapat menyelesaikan pembangunan bait Allah. Dia katakan, ayo kita selesaikan bersama-sama pembangunan bait Allah ini, karena pembangunan ini penting. Karena pembangunan bait Allah itu bukan hanya sekedar berbicara soal bangunannya, tetapi yang terpenting di dalam proses pembangunan itu adalah simbol dari kehadiran Allah yang esa di tengah-tengah umatnya. Sebab bait Allah adalah monumen di mana Allah yang esa
memotivasi semangat orang-orang Yahudi untuk bersatu. Bait Allah juga adalah monumen persatuan orang-orang Yahudi yang tercermin dalam kesatuan, karena di dalamnya terselenggara ibadah umat sebagai cerminan kesatuan, yaitu persekutuan. Bait Allah juga adalah monumen di mana orang-orang Yahudi memelihara, orang-orang Yahudi yang terserat maksudnya, memelihara kesatuan itu dan mengingat asal-muasal mereka bahwa mereka berasal dari Yerusalem. Oleh sebab itu ketika mereka beribadah, kiblatnya ada di Yerusalem. Bait Allah juga adalah monumen menegakkan identitas mereka sebagai umat pilihan Allah. Berdasarkan pemahaman inilah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Hagai terus-menerus memotivasi umat Allah dengan tidak lelah-lelahnya agar pembangunan bait Allah itu dilanjutkan kembali. Pembangunan bait Allah tidak boleh ditunda, tetapi harus diselesaikan apapun kondisi dan keadaan umat Tuhan saat itu. Tetapi kita lihat di dalam kitab Hagai bahwa orang-orang Yahudi pada saat itu ketika terus dimotivasi oleh Hagai, mereka beralasan, dan itu dicatat oleh Hagai di dalam ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Mengapa mereka beralasan demikian, bahwa belum waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan? Yang pertama-tama karena penduduk Yehuda sudah lebih terfokus pada urusan pribadi mereka. Mereka lebih memikirkan pembangunan rumah-rumah mereka sendiri, dan keinginan untuk membangun bait Allah itu sudah padam sama sekali. Selain itu penduduk Yehuda juga mengeluh bahwa mereka tidak bisa meneruskan pembangunan oleh karena panen mereka tidak berhasil, makanan mereka sedikit, mereka hanya punya sedikit uang. Alasan ekonomi menjadi alasan mereka untuk tidak membangun bait Allah. Dari ayat 2 ini juga kita bisa lihat, dan Hagai berikan informasi kepada kita bahwa umat Tuhan pada saat itu mengalami krisis kohesi sosial, kerenggangan sosial, tidak ada lagi ikatan di antara mereka. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat 3 Hagai membuka seruannya dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Yang sebenarnya Hagai mau menyatakan, inilah Tuhan yang kita sembah, Allah Esa yang luar biasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Ia adalah Allah yang kekal. Artinya kuasanya memegang dan melingkupi segala sesuatu. Dan di situ ada Hagai mengungkapkan ada kekontrasan yang sedang ditunjukkan Hagai kepada kita. Pada satu sisi Allah punya kuasa atas alam semesta ini, pada sisi yang lain hal itu diabaikan oleh umat Tuhan. Pada satu sisi Tuhan yang bertata dalam kemuliaan, pada sisi yang lain rumah Tuhan menjadi sebuah reruntuhan. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagi Hagai, sikap mereka ini tidak mencerminkan sebagai umat perjanjian, sehingga Tuhan menyebut mereka bangsa ini, bukan lagi menyebut sebagai umatku. Ini adalah cara Nabi Hagai untuk menegur bangsa Yehuda pada saat itu bahwa mereka hidup di dalam dosa. Teguran ini mau menyatakan kepada penduduk Yehuda bahwa mereka sedang sibuk, tetapi sebenarnya mereka tidak sibuk dengan hasil panen. Oleh sebab itu pada ayat 4 Hagai menunjukkan kembali kekontrasan yang terjadi. Dikatakan, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Sebuah pertanyaan sekaligus sebuah ajakan untuk merefleksi diri, bahwa mereka lebih mementingkan kediaman rumah mereka dibanding kediaman Allah.
antara rumah mereka yang terpapani dengan baik dengan rumah Allah yang berupa puing-puing, antara waktu bagi mereka dan waktu bagi Allah. Umat selalu ada waktu, ada tenaga dan dana bagi urusan pribadi mereka, namun mereka tidak punya waktu, tenaga dan dana bagi urusan pembangunan bait Allah. Oleh sebab itu Hagai mengatakan bahwa masalah utamanya bukan masalah ekonomi, tetapi masalah hati dari umat Tuhan. Hati yang tidak bersedia selalu mencari-cari alasan. Dan Hagai menyatakan bahwa sebenarnya keadaan mereka yang terjadi saat ini diakibatkan oleh karena perbuatan mereka sendiri. Problem utama mereka adalah pada diri mereka sendiri. Karena itu Hagai memperingatkan kembali umat Tuhan pada saat itu di dalam ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Ini sebuah seruan yang penting. Perhatikanlah keadaanmu, pikirkanlah dan hati-hatilah dengan jalanmu. Pikirkanlah cara hidupmu, pikirkanlah karaktermu. Engkau mengalami itu bukan karena persoalan ekonomi, tetapi karena engkau mengabaikan pembangunan kembali bait Allah. Engkau lebih sibuk dengan urusan pribadimu dibanding dengan urusan pembangunan bait Allah. Pikirkanlah dan perhatikanlah keadaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini apa yang dapat kita pelajari? Ada 3 hal yang saya catat. Pertama, persekutuan adalah simbol dari kesatuan umat Tuhan. Persekutuan bukanlah sebuah perkumpulan, sebab dalam persekutuan terlihat adanya kesatuan umat Allah. Dalam kehidupan persekutuan, setiap orang yang beriman diberi kesempatan untuk turut mengambil bagian dalam pembangunan tubuh Kristus, siapapun dirinya, apapun latar belakangnya. Karena kehidupan persekutuan dapat berubah prioritas ketika banyak tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Karena itu kalau kita ingat tentang GPIB mengistilahkan gereja misioner, bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk turut mengambil bagian dalam pelayanan, dalam kesaksian sebagai satu wujud untuk membangun nilai-nilai persekutuan di dalam kehidupan bergereja. Tetapi bukan berarti bahwa dalam hidup bersekutu itu tidak ada tantangan. Pasti ada tantangan, pasti ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi, seperti yang dialami oleh masyarakat Yehuda pada saat itu. Mereka mengalami kesulitan dalam membangun rumah rohani, dalam membangun spiritualitas mereka. Ketika mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang selalu mematahkan semangat mereka, ketika mereka harus berhadapan dengan ancaman-ancaman, bahkan hal-hal yang membuat hidup mereka merasa tidak nyaman, mereka tinggalkan proses pembangunan spiritual itu dan fokus pada kebutuhan atau kepentingan diri sendiri. Kehidupan persekutuan dapat mengalami perubahan prioritas ketika banyak tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Hal ini pun Bapak Ibu dapat terjadi atas kehidupan persekutuan kita. Ketika rintangan, tantangan, dan kesulitan kita ketemui dalam kehidupan persekutuan, ada dari kita yang kemudian mundur dari persekutuan, mundur dari pelayanan, mundur dari persekutuan dan pelayanan karena tidak berani menghadapi tantangan. Sikap yang seperti itu bukanlah sikap yang berkenan di hadapan Tuhan. Melalaikan kehendak Tuhan dan lebih suka mengurus kepentingan diri, ataupun juga lebih memikirkan diri sendiri, itu bukanlah sikap yang dikehendaki Tuhan. Bahkan itu dapat mengundang murka Tuhan. Saudara-saudara, kita perlu menghindari sikap yang semacam ini. Mengurusi kepentingan diri tidak akan pernah selesai. Memenuhi kebutuhan fisik dan material saja tidak akan pernah mendatangkan kepuasan. Ada sebuah tulisan yang menyatakan demikian. Sikap cari aman, mendahulukan kepentingan diri, dan mengabaikan kemuliaan Allah adalah ciri orang yang kehilangan perspektif iman. Akibatnya adalah, menurut tulisan ini, jadi tuli terhadap suara Tuhan dan buta terhadap teguran Tuhan.
Sebab itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Hagai dalam bacaan firman Tuhan hari ini memberikan motivasi kepada kita. Apapun keadaan dan kondisi kita, pembangunan tubuh Kristus tidak boleh berhenti. Pembangunan tubuh Kristus harus tetap dilaksanakan meskipun banyak tantangan, meskipun banyak rintangan. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata perhatikanlah keadaanmu. Kata ini mengingatkan kita kembali pada cara hidup kita memaknai kehidupan persekutuan bergereja kita sebagai umat Tuhan. Kadang kita mengatakan, saya mau melakukan yang terbaik dalam kehidupan saya. Kata yang terbaik ini perlu kita renungkan bersama-sama. Terbaik itu kita lakukan untuk siapa? Ditujukan kepada siapa? Atau yang terbaik itu dilakukan untuk apa? Apakah untuk diri kita sendiri atau untuk Tuhan? Zaman Hagai, orang-orang Yehuda mengatakan kami melakukan yang terbaik tapi bukan untuk Tuhan, untuk diri mereka sendiri. Artinya dari pernyataan Hagai, perhatikanlah keadaanmu, kita diajak untuk merefleksikan diri kita kembali. Fokus hidup kita ini kepada apa? Fokus hidup kita ini kepada siapa? Penduduk Yehuda hanya fokus pada dirinya sendiri, sehingga mereka menjadi pribadi yang acuh tak acuh, egois dan tidak taat kepada Allah. Dan kita mesti melihat kembali kehidupan persekutuan bergereja kita. Apakah setiap kita masih memiliki hati yang peduli, kemauan untuk saling menopang, dan kehidupan untuk saling memotivasi? Sudahkah kita memaknai kehidupan persekutuan kita? Apakah masing-masing kita secara pribadi memiliki prioritas untuk terus-menerus memelihara nilai-nilai persekutuan di dalam kehidupan bergereja kita? Racun persekutuan yang paling bahaya menurut Hagai di sini adalah keegoisan. Prioritas persekutuan akan berubah ketika setiap pribadi yang ada dalam persekutuan tersebut mulai lebih peduli kepada dirinya sendiri dan tidak peduli pada nilai-nilai persekutuan yang selama ini sudah dibangun. Prioritas persekutuan akan berubah ketika keegoisan lebih dominan dibanding kepentingan bersama. Akibatnya, persekutuan tidak lagi dianggap penting. Yang terpenting adalah kepentingan diri, seperti yang terjadi atas penduduk Yehuda zaman Hagai. Apalagi sekarang ini keadaan kita sangat berubah, saudara-saudara. Kita sedang berada dalam masa yang sulit secara global. Keadaan yang sulit saat ini juga memaksa kita untuk melakukan peribadahan secara virtual. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih tetap mau belajar memaknai kehidupan persekutuan kita di tengah keadaan yang sulit saat ini? Apakah kita tetap mau belajar memaknai persekutuan meskipun tidak bertemu secara tatap muka, face to face? Ataukah kita mulai sibuk seperti penduduk Yehuda di zaman Hagai? Yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajar dari penduduk Yehuda. Keadaan yang sulit bisa merubah kepribadian seseorang. Keadaan yang sulit bisa mengubah kepribadian seseorang. Yehuda yang dikenal sebagai umat Tuhan selalu memperhatikan aturan-aturan Tuhan, mengikuti perintah Tuhan. Namun karena keadaan yang sulit, mereka bisa berbalik meninggalkan Tuhan, menjadi pribadi yang tidak setia. Perubahan ini mempengaruhi relasi mereka dengan Tuhan. Hati mereka tidak lagi terpaut kepada Tuhan. Bisa saja ketika kesulitan menerpa kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kepribadian kita juga berubah. Yang tadinya kita hidup sebagai orang Kristen yang setia, karena keadaan yang sulit kita bisa berbalik meninggalkan Tuhan. Awalnya sangat peduli dengan kehidupan persekutuan bergereja,
tetapi karena keadaan yang sulit menjadi apatis, acuh tak acuh, lebih fokus pada kehidupan pribadi. Tetapi melalui kitab Hagai, hari ini kita diingatkan kembali masalah persekutuan dengan Tuhan itu tidak menyangkut masalah ekonomi, melainkan persoalan hati. Hatimu terpaut dengan hati Tuhan atau tidak? Hatimu bersedia bersekutu dengan Tuhan atau tidak? Mari saudara-saudara, kita tetap menjaga nilai-nilai persekutuan yang saling menopang, saling peduli satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling memotivasi dengan cara kita, dalam kemampuan kita, apa adanya kita. Mari kita tetap memaknai kehidupan persekutuan kita dengan tetap menjaga dan memelihara nilai-nilai yang positif, sehingga persekutuan kita semakin dikuatkan, spiritualitas kita semakin baik, dan kita tetap merasakan kehadiran Allah lewat sapaan-sapaan di antara kita, baik itu melalui grup WA, melalui telepon, melalui visi atau video call, dan sebagainya. Kita terlibat secara aktif dalam setiap kegiatan bergereja kita sebagai satu bentuk kesediaan hati kita untuk terpaut dengan hati Tuhan. Saudara-saudara, tetapkanlah hati untuk setia memprioritaskan Allah dalam segala keberadaan kita. Di HUT GPIB yang ke-72 ini, mari kita memaknai kehidupan persekutuan kita dengan memperhatikan 3 hal yang disampaikan Hagai kepada kita. Yang pertama, persekutuan adalah simbol dari kesatuan umat Tuhan. Yang kedua, prioritaskanlah untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai persekutuan kita dalam kehidupan bergereja kita, dalam keadaan apapun dan kondisi apapun kita. Yang ketiga, tetaplah memiliki hati yang setia dan memprioritaskan Allah dalam menjaga kehidupan persekutuan. Dirgahayu GPIB 72 tahun yang tidak pernah berhenti bersekutu, melayani dan bersaksi demi damai sejahtera semua makhluk. Tuhan memberkati. Amin. Kita satu tubuh di dalam jemaat, walaupun berbeda takkan terpecah. Di hadapan Tuhan semua sederajat, mewarisi masa depan yang cerah. Yesus Tuhan adalah pokok anggur, kita semua adalah rantingnya. Satukan hati mengucap syukur, sandaran hidup penuh padanya. Satu pengharapan dan satu tujuan, satu dalam kasih dan satu iman. Mari majulah sama-sama berjuang, memberitakan Injil amanat Tuhan. Yesus Tuhan adalah pokok anggur, kita semua adalah rantingnya. Satukan hati mengucap syukur, sandarkan hidup penuh padanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing orang dengan hati dan mulut berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami menyatakan syukur dan terima kasih kami untuk firman-Mu di pagi hari ini. Engkau memotivasi kami supaya kami senantiasa memaknai kehidupan persekutuan kami melalui karya pelayanan, karya kesaksian hidup kami setiap hari, sehingga nama-Mu selalu dipuji dan dimuliakan lewat kehidupan bergereja kami. Kami bersyukur melalui Nabi Hagai, Engkau memperingatkan kami di tengah-tengah keadaan yang sesulit apapun, kami akan tetap mencerminkan kesatuan tubuh Kristus melalui persekutuan yang saling menguatkan, saling menopang, saling mendoakan, dan saling mendukung satu dengan yang lain. Tuhan, tolong kami, beri kami senantiasa kerinduan untuk dekat kepadamu dalam kehidupan persekutuan kami, sehingga cinta kasih dalam kehidupan persekutuan semakin mengalami perkembangan dan kami mampu dan dimampukan oleh Tuhan sebagai gereja untuk mengembangkan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pimpinan bangsa kami. Berilah mereka senantiasa hikmat, topang dan tolong mereka Tuhan agar mereka bijaksana dalam setiap pengambilan keputusan. Berilah mereka senantiasa keberanian untuk selalu melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun banyak tantangan, rintangan yang harus dihadapi, ada persoalan-persoalan hidup berbangsa secara sosial politik yang mau merusak kelompok-kelompok yang mau merusak kesatuan bangsa ini. Mari Tuhan Kau halau, dan Tuhan berikan kepada pemerintahan kami, khususnya aparat TNI ABRI, untuk mereka bersama-sama bersatu padu memperkuat kesatuan bangsa ini. Kami menyerahkan akan pimpinan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk HUT GPIB yang ke-72 tahun. Biarlah layar pelayanan kami, persekutuan kami, dan kesaksian kami semakin diperlebar untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah Tuhan dengan pertambahan usia kami sebagai gereja Tuhan, kami semakin memperkuat persekutuan, memperkuat pelayanan, dan memperkuat kesaksian kami guna menciptakan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan, terkhusus di negara ini. Kami mohon Tuhan Kau memberkati seluruh gereja-gereja GPIB dimanapun berada. Biarlah perayaan HUT GPIB yang ke-72 ini memberikan kepada kami senantiasa syukur kehadapan Tuhan yang selalu berjalan bersama-sama dengan kami sebagai gereja Tuhan yang Tuhan percaya untuk menceritakan kasih dan sayang Tuhan melalui setiap kegiatan-kegiatan dan program-program yang diselenggarakan. Terkhusus kami berdoa untuk GPIB Jemaat Menabur Kasih. Tuhan memberkati kami semua sebagai pelayan Tuhan, agar kami setia dalam tanggung jawab kami melaksanakan tugas, dan kami selalu menjadi teladan dan contoh yang baik bagi warga jemaat. Berilah kami senantiasa hikmat supaya dalam pelayanan kami mampu memotivasi, menjadi motivator,
dan selalu menopang kehidupan jemaat Tuhan melalui pembinaan-pembinaan yang kami selenggarakan. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang mengalami kondisi tubuh yang lemah. Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat yang bersukacita karena pertambahan usia, baik pribadi maupun perkawinan. Tuhan, kiranya kasih sayang-Mu menaungi mereka. Dalam sukacita, mereka dapat menceritakan sukacita yang daripada Tuhan kepada setiap orang yang mereka jumpai. Biarlah dengan pertambahan usia, mereka bertambah hikmat yang daripada Tuhan sendiri, dan mereka semakin bijaksana di dalam mengambil keputusan kehidupan, dan Tuhan menopang dan menolong rencana-rencana kehidupan mereka ke depan. Kami juga mendoakan akan seluruh kegiatan-kegiatan gereja Tuhan ini dalam rangka HUT GPIB maupun HUT Menabur Kasih. Tuhan memberkati seluruh tim yang sudah terbentuk, pelekat-pelekat yang terlibat di dalamnya. Tuhan, kiranya kasih sayang-Mu menaungi mereka, agar mereka satu hati melaksanakan seluruh kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan, dan hanya nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Yesus, ini doa dan syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah jadi menurut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Saudara-saudara, marilah kita memberi dengan penuh sukacita, karena firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 12 berkata, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Tuhan memberkati persembahan kita. Bapak Ibu Jemaat Menabur Kasih dapat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan ibadah, persembahan syukur dan perpuluhan dengan mengumpulkannya dalam amplop dan diserahkan ke kantor majelis jemaat pada hari dan jam kerja, yaitu hari Selasa, Jumat, dan Sabtu, atau melalui rekening Bank Mandiri Cabang Babek TNI
atas nama GPIB Menara Bekasi, nomor rekening 125 001 084 9230. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Marilah kita berdiri dan berdoa. Tuhan, ajar kami untuk menyadari berkat dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami, serta pakailah kami untuk menyatakan damai sejahtera melalui karya-karya kasih gereja-Mu bagi dunia ini. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah memberimu hati yang gusar, menganugerahimu kelemahan, memberimu air mata untuk menangis agar engkau dapat mengasihi yang papa. Engkau tak merasa lebih kuat dari mereka yang lemah, dan engkau menangis bersama mereka yang berduka, karena Allah mau memakaimu untuk menjadi saluran kasih-Mu. Hai umat Tuhan, jalikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.